Siap. Ya, iya sih. Kalau misalnya masih ada keluarga? Keluarga masih nunggu. Masih nunggu. Yang lagi ditunggu siapa? Belum ada kabarnya. Muhammad Azhar. Siapa ya? Anak saya. Anak ini. Anak ini Usia saja ya, usia 14 tahun. Sudah diambil, maaf, sudah diambil sampel Air liur, Pak. Air liur yang air liur. Oh, di swab ya? bukan dia, bukan di ambil di arah Iya, dia. Air liurnya yang diambil. Ibu sudah Sudah siap, Pak, dengan keadaan apapun. Cuman Bapak, anak-anak anaknya Bapak. Usia berapa, Pak? usia 14 tahun sudah siap dengan keadaan apapun. Cuman ingin segera apa, Pak? Iya, terpengen. Iya, Maaf ya, teridentifikasi. nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Iya. Kalau secara jumlah yang sudah bisa ditemukan sekitar 30. Iya, 32 baru. Jadi kemarin saya juga khawatir kok baru ketemu sebulan ya. Tapi ternyata sekarang sudah 32. Tantangannya mohon maaf adalah mengenalinya. Iya. Kondisinya juga bukan kondisi yang sebaiknya kita langsung lihat, kita serahkan saja pada Iya, Pak. yang dia punya ilmunya. Iya. Namanya postmortem. Beberapa sudah bisa Ya kemarin juga dimintai ciri-ciri gitu, ciri-cirinya yang bisa dikenali gitu. Yang dikasih banyak, Pak, yang udah sama ciri-cirinya juga. Kan kebanyakan kalau baju putih ada namanya juga, nah, dikasih nama di kerahnya itu karena sama, bajunya sama, takut ketukar akhirnya banyak yang nulis sendiri nggak pakai pulpen itu. Jadi sudah saya sampaikan ke tim, jadi ada namanya, ya, kita kasih tahu namanya ini anak saya. Barangkali bisa langsung teridentifikasi dulu, Pak. pokoknya yang di sana kerja terus Pak. Iya, Pak, luar biasa, luar biasa ini Bapak, termasuk bantuan juga luar biasa. Bapak bermalam di mana tadi? Sini ya. Iya. Ibu juga ya di sana. Dalam. Di dalam penuh, Pak, artinya di sini yang sebagian ini kan semuanya dan karena di sana juga penuh. Yang di sana penuh ya. Tapi kalau di sana seandainya memang betul kejadian ini ya apa bisa Ya, sebenarnya waktu saudara karena Sungkara. di sana nanti memang itu ya bukannya sekarang sana sudah lebih sedikit ya. Iya, Yang di sana sudah iya banyak. cuman sini enaknya bisa mau sholat gampang Iya, ya. gampang lebih jalan. Mau raja pulang nggak mau nunggu semuanya sebenarnya dari evakuasi baru nggak mau
Ya karena oh di Soja. Boleh cerita pribadi ya. Saya kehilangan ayah saya dalam kecelakaan. Ayah saya kecelakaan di tol. Saya tidak mikir ya. Kita mau berandai-andai misalnya, wah itu seandainya latihan kencang. Mungkin sudah, memang sudah. Itu saya lahir sekian, Iya Pak, iya Pak. wafat sekian. Mungkin ya, saya Iya, ini iya. nanti jenengan yang tahu ilmunya. Iya. Tapi saya cerita betul pengalaman pribadi saya. Saya jadi, ya seandainya bapak saya malam itu nggak pulang lewat tol, mungkin nggak bisa nggak gitu. Ya memang sudah dicari desain kalau memang. Makanya istri saya minta, Saya sebenarnya dari kemarin. karena dari kemarin di rumah juga kira Saya nggak buku Bapak mau pulang Dewi saya ya, tapi itu saya lihat di TV sama yang kiriman jenazah. Biasanya kalau nyambang saya ikut terus. ya, saya juga khawatirnya kan mungkin dipikir begitu dibongkar brak-bruk ketemu, tapi nggak semudah itu ternyata karena kemarin tuh lebih ada juga satu itu kaki gedung Karena besi bangunan itu kan jahit. Iya. Jadi kalau ini kita lihat bangunan satunya roboh. tapi begitu satu selesai tiba-tiba baikan kan karena memang hati-hati sekali udah dibuka bisa banyak kan. Nah, ini sudah siang ini yang paling sulit itu ada beton yang ini yang agak tapi paling nempel ke dinding sebelah situ. Sini kan udah bersih semua tuh ya. Nah, itu kan kemudian ada lantai gitu semuanya kayak ada beton. Iya, itu lantai itu yang sebelah. Nah, itu yang hari ini siang ini pakarnya dari ITS itu sudah akan mulai kerja. Tapi itu pakai strategi angkut, tangga, potong. Yang di samping sama yang di belakang. Nomor berapa yang tapi sudah diambil. Tapi yang paling satu ini karena ya prosesnya susah, tapi yang turun tangan sudah langsung dari Jakarta, sudah langsung dari mana-mana. Memang ahlinya yang buat tes DNA. Pas di sini aja ini kita usahakan insya Allah kita rawat terus itu biar bisa secepatnya
kalau bangunan masing-masingnya dijahit ya biar bisa nyatu. Nah ini masih nyatu sama gedung sebelah. Jadi kalau itu diangkut nanti gedung sebelahnya runtuh gitu. Jadi itu harus dipelan-pelan. Apa jeritannya dilepas. Jadi tidak harus memakan dalam. Ada. Jadi dia mau mengawasi Jadi kalau kemungkinan khawatirnya jangan-jangan dari semua yang mereka ada ke bawah, insya Allah 99,99% dari kajian ini yakin terusnya. Pokoknya transferkan kalau ibu makanan kalau ibu berkenan di sini mau selama waktu kalau makanan itu sama aja jangan bukan bu ini orang-orang mau negosiasi sama siapa ya dia dan Koordinator lapangan bilang ini mudah-mudahan besok udah turun kan. Mudah-mudahan. Artinya apa jiwanya baik gitu. Tapi ingat di balik kesepakatan satu pun kita nggak boleh ada yang komunik. Boleh ada yang lewat. Jadi mohon maaf. Ya itu. Tapi memang optimisme itu ada Pak. Kan tadi saya berbicara. Tapi insya Allah kalau yang lihat materialnya dimasukin satu truk kayaknya nggak mungkin kalau ada yang lewat. Juga di sana ada petugas safety keselamatan dari Basarnas yang supervisi. Tapi yang ini sudah yang fokus ke sini sekarang. Ya satu harapan dari kami sekeluarga yang ada di sini masih bertahan hingga saat ini untuk mempercepat tes DNA. Ini kan kita kesulitan menjangkau di sana sih Pak. Untuk kemarin kan kita dapat informasi ada 3 jenazah yang sudah teridentifikasi. Itu bukan pakai tes DNA. Itu bukan pakai DNA itu Pak. Nah, harapan kami yang di sini mungkin yang sudah terevakuasi. Alangkah baiknya untuk dipercepat seperti mayat yang 3 ini Pak. Maksud kami gini Pak, di sini gini. Kita punya apa Pak ya, satu harapan yang mana kalau memang anak kami ini sudah ketemu dalam bentuk jenazah pun kami sudah ikhlas di situ. Tapi untuk mungkin ya kemarin kita koordinasikan kita hasil DNA kita harus menunggu kan 2 minggu di situ. Paling cepatnya 3 hari 4 hari. Jadi makanya kalau dalam proses dari BPI ya. Siap. Jadi pasti saat ini bukan hanya nunggu Pak. Jadi bukan DNA terus kita tunggu 2 minggu, 3 minggu bukan. Tapi terus dicari, dicocokkan, mungkin setelah dijejer misalnya A, B, C, D, D, F, G ini. Kita jadi bisa mengklasifikasi ini lebih mirip ini lebih mirip ini.
lintang yang sekarang akan dinding itu yang paling dekat ke gedung utama supaya progresnya bisa dilihat. Adiknya juga ya. Udah ambil tes DNA. Udah bawa. Iya. Soalnya Bu, setelah ini kita kalau sedang kecil. Banyak kan aja Pak, ini sudah mau hampir habis, hanya segini ketemunya, jangan-jangan terbawa gitu. Tapi tadi kami udah lihat yang masuk ke truk itu materialnya masuknya satu-satu. Jadi Yang di rumah sakit tuh belum ketemu tuh identitasnya. itu memang begini, dengan hanya melihat wajah sekarang sepertinya sudah sangat sulit. Tapi terus dicari, ciri-cirinya semua dicari untuk melihat supaya sebelum DNA pun kita bisa pastikan. Tapi begini, kita kan nggak mau misalnya, oh ini sepertinya si A, tapi masih ada keraguan, pasti nggak berani ngomong. Kalau salah bagaimana bisa? Jadi saya merasa mereka ingin memastikan sematang-matang mungkin, baru kemudian mengumumkan. Jadi walaupun 3 sudah diumumkan, mungkin sebenarnya sudah ada lebih dari itu yang sudah kebayang, tapi perlu hati-hati sambil proses DNA juga berjalan. Bapak sudah di swab DNA? Sudah. Babanya saya. Samanya sudah ya. Sudah ditunggu Bismillah. Ya selalu ya apa ya, rasanya banyak banget ya. Mereka bahkan belum bisa dapat kepastian sampai sekarang, dan ya, penata hatinya tentu nggak boleh. Jadi ini sebabnya saat saya cerita mau kesini, satu mau ngecek lokasi bagaimana progres, karena kemarin Ibu Hovifah udah seharian, kemudian juga Ibu ngecek proses identifikasi, karena itu yang paling penting bagi beliau semua sekarang yang menunggu. Ada 34 ya yang sudah dievakuasi, 3 sudah teridentifikasi dari 34. Ini yang pasca ya, yang pasca tanggal 8. Sebelumnya mohon maaf, pada saat masih menggunakan metode sebelum alat berat kan ada yang terevakuasi juga dievakuasi dalam keadaan yang mohon maaf sudah meninggal. Jadi tidak termasuk itu. Itu total kan 30-an ya, 34. Tetapi tadi kami bertanya, mereka melihat kemungkinan di sektor yang baru saja dibuka dan dibersihkan materialnya akan ada lagi. Nah, yang paling penting ini ada melintang nempel miring itu yang hampir separuh dari lantai beton kalau kita lihat. Nah itulah yang pengangkatannya paling rumit dan dimulai siang ini. Pasca ini sudah bisa dibersihkan. Dan itu yang mungkin akan memberikan banyak sekali gambaran juga terkait keberadaan siapapun yang mungkin masih ada di bawah lingkungan. Kami untuk keluarga korban seperti apa? Kami fokus untuk memberi informasi sejelas-jelasnya kepada keluarga korban mengenai bagaimana proses ini berjalan, termasuk proses identifikasi postmortem yang tentu tidak mudah. Kami tadi ada kegiatan di TNI bersama Pak Kapolda, beliau full memberikan dedikasi waktu, dan Bu Hovifah kemarin full mengawal. Kami tidak bisa mengabaikan atau memungkiri banyak informasi berseliweran di berbagai media yang mempengaruhi psikologis dari orang tua juga. Oleh karena itu saya punya tanggung jawab publik untuk melihat sendiri dan menyampaikan analisa terjujur dan terbaik yang bisa kami berikan terkait progres pelaksanaan yang sekarang berlangsung. Dan kami dapat katakan ada Pak Muji Imawan tadi di dalam memberikan pengawalan yang sangat intensif tanpa istirahat untuk terus memproses, karena kita juga berkejaran dengan waktu terkait kondisi dari mereka yang ada di bawah reruntuhan ini. Ya.
Alhamdulillah. Salam kenal saya Arumi. Bisa pupuk? Bisa tidak? Kamu ada kena sesuatu atau apa? Kaki kena benturan sama belakang kena sen. Oh, Ini yang jadi PR-nya ini pesilat. Juara 4, juara 3, juara 2, ini mau juara 1 Siba ini. Jadi dia gitu Insya Allah masih tetap bisa. Sekarang tuh ada namanya targetnya pengen juara 1 ternyata bukan Olimpiade. akan usah ya. Akan bisa. Nanti dapat juara yang lain pasti. Amin, pasti Rosi ya. Pasti dapat juara yang lain kok ya. Ya, semangat. Sekarang Makan yang banyak ya Le. diparingi Biar kuat. kebaikan. Amin. Alhamdulillah itu kejadian luar biasa. Tadinya mereka pikir cuma 3. Iya ternyata Haikal, Wahyu, putra. ini Mas. Ini yang tahu Pak Putra, ini yang Muhammad Wahyu. Ini Wahyu. Wahyudi ya. Terus tiba-tiba mereka cari terus. Panggilannya Mas Hasan. Kalau Iya. Adanya Wahyu. Mas Hasan. satu SMP. Satu SMP. Iya 3 hari ya. Makan Ini Mas Wahyu. bisa tertolong. Kalau Mas Wahyu sempat dapat roti. Sempat dapat roti hari Rabu itu. Sekarang pos-posin makan yang banyak. Napasnya bisa dari dalam itu bisa napas. Bisa tapi ya dikasih oksigen gitu di sudah. Kenapa sih? Cuma segini. Iya. Kepala itu kalau gini tuh kena sen. Iya ada Artinya kan petugasnya hebat kan. Iya. Petugasnya berani loh Bu. Padahal sebenarnya kan untuk petugasnya juga paham. Dan 3 hari gak makan gak minum. Iya, semuanya orang kepikiran 3 hari. Iya. Dan 3 hari. Mujizat ini. Makanya ya banyak kalau di dalam itu seperti yang saya katakan itu dia Kenapa? 3 hari, 2 hari setengah yang bisa makan. Kan makanya hari Senin itu makan jam 2 itu saya ngirim. Selasa, hari Rabu baru jam Makan roti minta. seginian dulu bisa makan. Minta makan roti. Iya bisa makan. Jam setengah 7 bisa keluar. Airnya juga bukan air biasa. Ada air yang Iya. Minum seperti Diselam. diselam. Habis itu Dibuat mandi. disiram juga nanti Iya katanya. benar. Ini pintar. Disiram ke badannya. Disiram ke badan. Temennya itu disiram kasihan katanya. Iya kan kita sama Haikal. Ram. ngobrol kan di dalam. Iya, ngobrol sama Haikal. Tang Mas Mara tangannya begini, nggak Harus berjuang katanya. harus nggak bisa lepas sama Haikal. Sama itu sama kita. Makanya di data saya cuma ada 3 yang dilihat Haikal. Nggak tahu Mas Ayu. Itu di belakang Ada Mas saya. Alfati. Di bawahnya Wahyu itu Al-Fatih. Di bawahnya Wahyu ya, di bawah Wahyu itu Al-Fatih. Kamu gak ngomong saya ada mah gitu kan tenang mama. Enggak mah ibu malu. Biar istirahat. Iya istirahat ya. Istirahat ya Nak, ya. Selamat tapi juga Iya. sabar teman ini. Senang ya dikunjungi Bang Wakil ya. Bapak, terima kasih. Kembali yang penting stabil. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum.